Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya Allah Gusti kula nyuwun saged gesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun benjang pecah husnul khotimah. Allahumma salli ala Muhammad Rasulillah. Allahumma salli alaihi wa sallim habibillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita kaji, simak bersama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 32 dan 33. Wala talbisul haqqa, dan janganlah kamu campur adukkan hal-hal yang hak, yang benar, bil batili, dengan barang-barang yang batil. Wala taktumunal haq wala taktumul haq wa taktumunal haqqa, dan jangan kamu menyembunyikan barang yang hak, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu sekalian ini pada mengerti. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dalam mencampur ini paling tidak ada dua. Yang pertama bidang akidah Islamiyah, yang kedua bidang amaliyah Islamiyah. Contoh bidang akidah Islamiyah adalah mencampur sesuatu, menyampur adukkan sesuatu yang hak dengan yang batil adalah kita ini mengikuti misalnya kegiatan keagamaan yang lain, kegiatan yang keagamaan yang sakral ya Pak. Kemudian misalnya kita sholat di sana, entah di gereja, entah di kelenteng dan sebagainya, kemudian juga di masjid dan seterusnya. Anun sewu, ini saya sampaikan, ada pertanyaan, bolehkah kita ini menghadiri perayaan Natal? Pada prinsipnya dalam rangka kerukunan umat beragama itu terutama pejabat boleh, tapi dengan catatan pasif. Kemudian
bidang amaliyah Islamiyah. Ini contoh mencampur adukkan sesuatu yang hak dengan yang batal. Misalnya tuku nomor entuk 50 juta misalnya. Kemudian ini dizakati. Kemudian untuk menyumbang masjid untuk dan sebagainya. Ini namanya mencampur adukkan sesuatu yang hak dengan yang batil. Yang begitu itu sama dengan membangun rumah dengan buih di lautan. Artinya ora ana gunane. Lah Pak, nek upamane ada orang nompo dum-duman, ya ngerti boleh apa enggak, bisa boleh, bisa tidak. Kalau bisa boleh, bisa tidak itu adalah antara lain kalau mereka itu tidak tahu ini boleh. Barang korupsi ini ku nyolong apa mboten, Pak? Karena sedekahno ngono orang duwe, orang ngerti kan. Nah, kemudian ada orang yang tidak kuat makan dan sudah ke sana kemari, itu kemudian dia tidak dapat, sedangkan anak bojone do ngelih, ini namanya darurat dibolehkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya sampaikan orang yang tidak kena hukum dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu, orang lupa sampai dengan dia ingat. Makanya kalau puasa bengi sahur jam 12 kok mangan, kalau itu lupa ya enggak apa-apa, enggak batal. Tapi dengan catatan ketika ingat, nah ini ketika ingat pas jam 12 mangan, apalagi masuk nunggune warung setengah tiang gitu kan, sing ketok kan sikile tok itu. Tapi ketika ingat ini harus berhenti. Nah, kalau ketika ingat terus Pak Heman dagingnya jakeh, lah ini namanya bukan lupa lagi ya, dia sudah ingat, tetap nggak boleh, batal. Kemudian anak kecil sampai dengan balik, ini nggak kena hukum. Jadi pemane anak kecil beling lah ya, kira-kira beling, nyolongin, ngerusak macam-macam, ngantem, kemudian kena gendeng dan sebagainya. Anak kecil tidak bisa dihukumi. Karena apa? Karena masih sampai dan kecuali kalau orang balik. Kemudian orang yang tahu, orang yang tidak tahu sampai dengan dia tahu. Contohnya nih wau, ana wong berkorupsi jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran, kemudian awake dhewe didumi, dibagi-bagi, tebagian piro Pak Sarino 500.000, wah guyu-guyu, sah saja karena tidak tahu. Tetapi kalau itu tahu dikorupsi kan angel Pak ya. Kemudian ada lagi mencuri, wah aku ben mencuri kursi, tak potong 2,5% zakat. Ini namanya mencampur adukan. Dan yang menerima kalau tidak tahu ya tidak apa-apa, atau kalau darurat tadi tidak apa-apa, tapi ketika tahu ya tentu tidak boleh. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak kena hukum juga orang gila, sampai dengan dia waras atau sembuh, tapi bukan gila pangkat loh, Pak. Gila pangkat kan itu raidan tenan ya. Ono dan pangkat ya no. Jadi orang gila itu mbok ora salat, ora sembarang macam-macam. Lah ini ya tidak berdosa karena memang dia tidak punya akal. Yang terakhir adalah orang yang terpaksa tadi. Mangano terpaksa tadi, bangkai kan haram. Kemudian di padang pasir
Misalnya atau di tengah hutan padang pasir ono batang bangke onta. Kalau nggak makan bangke onta ini nanti nggak bisa jalan dan tidak pasir di rumah dan mati. Ini boleh. Masa bangke di malah ora ono liyane kok. Ora ono liyane lah. Nah, kita insya Allah nggak ada lah itu. Kita nggak ada. Paling-paling ya kita bangke ikan lah itu pirang-pirang. Batang iwak pirang-pirang itu orang disembelih ya kan tidak boleh anda apa-apa gitu ya kita itu antara lain hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang yang tidak kena hukum lah. Kembali ke persoalan wa talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Kita ini tidak boleh mencampur adukan, artinya mencampur adukan itu berarti tidak ada manfaatnya. Kemudian nyopet supaya nyopetnya selamat, kemudian dipotong 2,5% dizakatkan. Munine ngono. Nah ini juga tidak boleh. Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus sholat dan dirikanlah sholat. Kita sekarang diperintah oleh Allah wa atuz zakah dan tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in dan rukuklah kamu sekalian bersama orang-orang yang rukuk. Nah, terkait dengan sholat saya tetap mengingatkan bahwa awwalu ma yuhasabu alaihil abdu as-sholah. Besok niku sing pertama kali dihisab adalah masalah sholat. Nek sholate apik maka semua amalnya akan menjadi baik. Nek sholate jelek maka semuanya akan menjadi jelek. Nah ini maka dari itu sholat yang baik itu yang seperti apa? Yang pertama yang sesuai dengan aturan. Itu yang pertama, artinya baik dalam arti secara syariah. Kemudian yang kedua adalah baik sholat itu bisa mempengaruhi pribadi kita untuk bergaul dalam pergaulan sehari-hari. Nah, contoh kecil saja, sholat jamaah itu kan ibaratnya masyarakat. Ono pimpinane, ono imame, ono makmume. Kalau imam salah, wah Pak Imam salah, wih, baleni. Enggak begitu. Tapi ada iramanya dengan kita mengucap subhanallah. Artinya apa? Memberikan pembelajaran kepada kita di masing-masing itu daerah juga ada apa namanya? Ada pimpinannya. Ketika pimpinan salah kita wajib mengingatkan, tetapi dengan etika, dengan nasihat yang baik. Yang pertama, kemudian yang kedua, kita ini kan berjamaah itu berjajar semacam itu. Tapi satu sama lain tidak ada yang mengganggu. Ini ya Rano ya. Taman salat itu sampai ini kan Rano. Ini ya Rano. Salatmu salah Rano. Ini artinya apa? Dalam bermasyarakat itu satu sama lain ketika di masyarakat itu menggambarkan kita ini satu sama lain tidak saling mengganggu. Nah, saling menghormati. Ini kita terapkan dalam kehidupan di masyarakat dan sebagainya itu antara lain sholat kita menjadi baik dalam sisi khaliyah atau apa namanya pelaksanaan maupun dalam pengamalan. Jadi orang sholat niku tidak hanya berhenti setelah assalamualaikum warahmatullah selesai tidak, tetapi hendaknya kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga wa'atu zakah, ini musimnya puasa, jangan lupa tunaikan zakat. Zakat ada dua, yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah ini seharusnya dibayarkan sebelum sholat id itu dilaksanakan. Apabila ada sholat id itu setelah dilaksanakan, maka itu tidak terhitung sebagai zakat, tetapi sebagai sedekah.
Nah, Bapak Ibu dan sekalian, kalau menghindari supaya lupa, ya ada takjil. Ya. Di dalam zakat tersebut jangan lupa untuk diniati. Kenapa? Ada beberapa sing kongkonan diniati apa durung dereng. Boten ngertos. Siapa yang berhak niati, yang wajib niati adalah penanggung jawab daripada keluarga itu. Jadi bapak-bapak nek kongkonan nggih mangke iki bayar ke zakat nang masjid niati dulu. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri sapa kono li zaujati istri saya sapa jenenge wali auladi anak-anak saya 1 2 3 lillahi taala ben kono. Ini saya mengingatkan apabila nanti bapak ya kongkonan nggih Bapak nek kongkonan dituntun kono enggak dia tidak yang wajib niati. Putrane misalnya kan. Apa nggih, paham nggih? Di sebelum mengantar anak itu silakan diniati kecuali andai kata dibawa sendiri mbok menawa lali mesti akan dituntun oleh petugas di sana. Demikian itu antren hal-hal yang harus kita waspadai atau kita ingat-ingat supaya ibadah kita betul-betul sesuai dengan syariat dan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang amal-amal kita diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.